keberkahan kajian kita pada hari ini. Sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Maulana. Kepada Maulana, waktu dan tempat, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Maulana yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga pahala senantiasa mengalir kepadaku dan umumnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menyimak pematerian yang akan disampaikan oleh gurunda kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam. Namun untuk sesi pematerian kita akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa, Bapak Dr. Cucu Surahman sudah hadir, dan saya ingatkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menyiapkan alat tempur supaya kita bisa mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak. Dan kepada Bapak Dr. Cucu Surahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan.
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kuliah subuh Tafsir Tarbawi bersama guru kita semua, Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam. Alhamdulillah beliau sehat ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para guru besar, kolega semuanya, terkhusus anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kita terus berusaha untuk mengembangkan tafsir Tarbawi ini. Kita dari Universitas Pendidikan Indonesia, universitas yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan, senantiasa terus mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan, terutama kami dari ilmu pendidikan agama Islam, terus berusaha untuk mengembangkan ilmu pendidikan Islam, ilmu pendidikan umumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pak Kiai di sini terus mengembangkan dasar-dasar pendidikan dari Al-Quran, melihat Al-Quran dari sisi pendidikan, dan alhamdulillah kita sudah mulai menyusun beberapa dasar untuk ilmu pendidikan. Mohon doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu, guru besar semuanya. Dan alhamdulillah kita memiliki seorang pakar pendidikan sekaligus pakar tafsir. Dia adalah guru kita semua. Kita patut berbangga dengan sosok beliau yang sangat mumpuni dalam ilmu pendidikan dan juga dalam ilmu tafsir. Kita dengan kajian ini juga memiliki genealogi keilmuan, atau dalam istilah santri atau istilah kajian keislaman adalah sanad keilmuan dari Kiai dari Sukahideng. Ya, jadi kita adalah santri-santri dari pesantren Sukahideng, insyaallah. Jadi adik-adikku sekalian, bersyukur kalian khususnya ya bagi para mahasiswa, kita memiliki guru yang luar biasa. Karena itu manfaatkan kesempatan ini untuk terus menggali, menambah ilmu pengetahuan, memperkuat basis keilmuan kita terkhusus dalam bidang pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira sebagai awalan, sebagai mukaddimah, kita cukupkan. Seperti biasa kajian kita ini terdiri dari pemaparan materi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Insyaallah. Saya sampaikan, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu, dan seperti biasa nanti di akhir Pak Kiai ada sesi. Syukran, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil inqab dittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak, para guru-guru kami, kawan-kawan kami, para dosen, anak-anakku sekalian, tak henti-hentinya kita harus bersyukur. Tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur. Betapapun musibat, himpitan musibat dan kesulitan terus semakin tak terperkirakan akan berakhir musibat itu. Tapi kita bisa meyakinkan Allah tidak pernah ada di posisi yang salah. Allah tidak pernah dolim. Allah sayang. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya menyajikan ada permohonan dari peserta tentang at-tadarru ilallah, karena pernah disabit dalam ayat tertentu. Nanti ada yang minta mohon dijelaskan lagi at-tadarru itu apa saja dan kalau perlu langkah-langkahnya. At-tadarru itu pami bahasa Sunda mengahruk ka Gusti gitu. Pami bahasa Sunda mengahruk ka Gusti. Apa bahasa Indonesianya ya? Kenapa? Kenapa? Coba COVID saja ini belum terperkirakan kapan akan berhenti. Apakah turunnya sekedar fluktuatif sementara? Apakah betul-betul akan selesai atau semakin meningkat? Tidak ada yang tahu. Hanya harapan-harapan saja dengan upaya-upaya yang maksimal menurut manusia. Sementara banjir di mana-mana di Cina, ada katanya selama 2 hari hujan itu bobotnya sama dengan curah hujan 1 tahun. Yang itu, wah luar biasa. Di Eropa, begitu juga di India. Kemudian terakhir ini topan dahsyat di Cina memporak-porandakan. Juga gempa di sana sini. Apakah kita mah tidak akan kena? Apakah kita nonton saja? Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah ini jawabnya. Surat Al-A'raf 97 sampai 99. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk negeri-negeri itu, penduduk kampung-kampung itu ya, merasa aman saja, tidak akan kena dengan musibah-musibat itu, hanya nonton saja, lewat saja musibat-musibat itu karena merasa aman? Kalau mereka dijatuhi baksuna, azab dari kami, bayatan tengah malam, wahum naimun, saat mereka tidur. Ayat selanjutnya 98-nya. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun? Apakah penduduk kampung, penduduk desa, penduduk negeri-negeri itu merasa aman-aman saja, tenang-tenang saja, kalau azab kami datang duhan waktu duha wahum yal'abun, saat mereka bermain? Ini maksudnya pertanyaan, jangan merasa aman.
harus ditangkap peristiwa-peristiwa itu, dimasukkan ke dalam hati. Pertanyakan, apa aminu makrullah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari pembalasan Allah? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Tidak akan merasa aman dari makrullah itu kecuali kaum-kaum yang celaka. Apakah tidak tersentuh dengan kenyataan itu? Apakah semuanya lewat begitu saja? Itu membuat mereka, kita mah tidak akan kena. Apalagi langsung diserangkan sebagai kita nyatakan adab itu laknat bagi mereka, kita mah tidak akan kena. Nah, orang yang merasa aman dari kenyataan-kenyataan itu, tidak merefleksikan pada dirinya, itu tandanya orang-orang yang akan celaka. Karena itu pada ayat berikutnya ini ada ayat yang pernah dibacakan, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah kirimkan kepada umat-umat terdahulu itu rasul-rasul, tapi bagaimana umatnya, ada yang durhaka saja. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, maka kami siksa mereka dengan al-ba'sa. Al-ba'sa itu kesulitan-kesulitan ekonomi, kehidupan, kelaparan, dan bencana alam. Wad-dharra, ya, kesulitan-kesulitan, bencana-bencana yang ada hubungannya dengan penyakit dan akibat kedurhakaan manusia. Apa harapan Allah dengan COVID terus, dengan bencana yang bertubi-tubi, topan yang dahsyat, banjir yang dahsyat? Apa maksud Allah? La'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan mereka itu bertadarru'. Maka dijawab juga bertadarru', ya. Paling tidak di tafsir Al-Kasyaf, At-Tahrir wa Tanwir, itu Ibnu Asyur, tafsir yang terakhir. Kemudian tafsir ada Mausu'at Qur'aniyah, dan juga tafsir-tafsir lain. Makna tadarru itu, yatadarra'un itu, yatadallaluna wa yatakhasha'una wa yatubuna min dunubihim. Ada 3 makna tadarru yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Rata-rata itu merasa tazallul, merasa tak berdaya. Kedua, meluluhkan hati di hadapan Allah melalui kenyataan ini. Ketiga, memperbaiki diri atau tobat. Apakah kita terjadi tadarru? Tenang-tenang saja, asik-asik saja, terus saja para sehat dalam hal berbagai kehidupan. Ada yang bisa menghalangi kesombongan dan rasa bangga serta dosa, ya, dengan amal kekuatan itu bisa menghalangi tadarru. Kalau tidak terjadi tadarru, bagaimana kemungkinan selanjutnya? Itu di ayat 4-4-nya. Kemungkinan selanjutnya, kalau tidak terjadi dan musibah terus, itu akan menghabiskan kesombongan manusia sendiri. Meluluh lantakkan sampai total habis. Seperti yang terjadi pada kaum Ad. Setelah mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Setelah berhasil membangun yang sangat luar biasa, hasilnya mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Akhirnya diluluh lantakkan dengan angin yang dahsyat
7 malam 8 hari. Sehingga tak tersisa satu pun dari mereka. Bergelimpangan ka'annahum a'jadun nakhlah, seperti pohon korma yang kropos itu. Hanya dalam 1 minggu. Fir'aun ditenggelamkan. Qarun diamblaskan. Itu contoh-contoh. Dihabisi oleh Allah tatkala tidak terjadi tadarruk. Atau tidak terjadi kemungkinannya seperti pada 44, nanti akan kembalikan lagi. Kehidupan semakin baik lagi. Tapi jauh dari Allah, akhirnya itu hanya persiapan dari adab yang lebih dahsyat saja. Di mana kita? Di pihak mana kita? Kalau kita pun tidak tadarruk. Jadi satu tadarruk itu ya bertadallul, ya tadi bertadallul itu merespon bencana-bencana yang terjadi dengan doa kepasrahan saja. Ya, dengan doa kepasrahan saja. Memohon perlindungan agar tidak menimpa kita. Pada pertemuan yang lalu kapan itu ada doa-doa genting itu. Doa-doa kepasrahan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil dan lainnya. Jadi banyak dengarkan, banyak lihat peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Tapi sambut dengan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu. Tidak Tuhanku engkau, subhanak maha suci engkau tidak salah ya Allah, engkau maha sayang kepada, engkau mustahil dolim dengan kenyataan ini kuntu minadh dhalimin, aku yang dolim ini ya Allah. Nah, menyambut, melihat, mendengar peristiwa itu, sambut dengan doa tadallul itu kepasrahan. Jangan tak perlu bertanya-tanya lagi. Kemudian bertakhasyuk. Jangan merasa aman dari kemungkinan terjadinya pada kita. Sucikan Allah dengan tadi dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Siapa yang berdosa atau bahkan tunjuk kepada yang lain. Ya, lantas itu melaknat untuk yang lain saja, kita masakan tidak usah. Sudah bertakhasyuk saja, luluhkan hati dengan kenyataan itu. Lihat hitam putih diri kita, menjerit dengan segenap kekuatan dan sepenuh hati, bersimpuh di hadapan keagungannya sampai hati merasa ridho dengan apapun yang Allah turunkan kepada kita. Sedang apa Allah dengan kenyataan itu? Mungkin kan kena pada kita. Lantas kalau kena kepada kita, mati mungkin sedang apa kita? Apakah sedang baik, sedang jadi orang soleh, sedang mendekati Allah, atau sedang menjauh, tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu? Bagaimana lantas kalau kita kena dengan itu lantas mati? Apakah setelah musibat di dunia yang berat ini tak henti-hentinya, lantas kita pun harus menghadapi musibat besar lebih besar di akhirat? Umar ketika melihat, atau bahkan banyak ternyata sahabat yang tatkala melihat binatang saja. Ingin sekali saya jadi binatang itu saja. Loh, kenapa? Coba bayangkan. Mereka bebas hidup di sana-sini. Nanti di akhirat tidak ada hisab apa-apa. Berat. Sehingga mereka mengingat kematian itu. Sedangkan seakan-akan saat ini Allah sudah dekatkan itu kematian. Bukan saja 1, 2, tapi bisa kena secara global menimpa kita. Sulit sekali ini. Bagaimana takhasyuk ini? Ya, bawa kepada sholat. Ya.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana itu terus kita sucikan Allah. Ini ya Allah, kenyataan ini berat. Pasti engkau tidak dalam posisi yang salah. Engkau sayang kepada. Temukan kehadiran Allah dalam sholat melalui kenyataan-kenyataan itu. Supaya terjadi di sana tadarru, betul-betul ngahruk ka Gusti. As-salatu masna masna, kata dalam Bukhari. Tasyahudun fi kulli raq'aitin summa tadarru'un wa takhasyu'un wa tamassukun. Salat itu dua-dua. Tasyahud di setiap 2 rakaat itu salat sunat. Ada tadarru, ada takhasyu. Artinya suka Gusti, wa tamassukun, minta ketenangan kepada Allah, wa tarru fa'u yadaika wa tastaqbilu bihada wajh, angkat tangan. Ya, menghadap kiblat. Itu dalam ya Rabb, ya Rabb. Di dalam hadis lain sampai Rasulullah mengangkat tangannya itu ketiaknya keterbuka ke atas. Pamalam yab'al, kalau tidak melakukan begitu, fahuya khidaj, maka sholat itu kurang. Sholat itu tidak fungsional bagi kita. Bawa kepada sholat dengan zikir-zikir. Sejak Allahu Akbar saja. Allah Maha Besar dengan segala kenyataannya. Dengan musibat yang ini. Memang manusia dibuktikan tak berdaya di hadapan musibat ini. Di hadapan kebesaran ini. Allahu Akbar. Isilah hati dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan pada waktu yang sama, masa iya kita masih menghebatkan diri kita? Masa iya kita merasa lebih, merasa hebat, merasa besar? Allahu Akbar. Tatkala membesarkan Allah, sekaligus kita mengerdilkan diri. Dengan bencana-bencana ini, insya Allah akan hakikatnya, hikmahnya akan masuk ke hati kita. Bagaimana tidak, wa mataskutu min waraqatin illa ya'lamu. Tak selembar daun pun jatuh kecuali ada dalam sistem kontrol Allah. Hasinu amwalakum bizzakah. Jaga ada dengan zakat. Wadawu biardokum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Wastakbalu amwajal bala biddu'a wa tadarru. Respon gelombang ragam musibat itu dengan doa, dengan dan tadarru. Akhirnya Rasulullah tatkala bencana berat setelah waktu itu dikejar-kejar dan dilempari, illam yakun bika alayya ghadabun. Ya Allah, kalau engkau tidak murka kepadaku, apapun yang terjadi kepadaku, wala ubali, aku tidak peduli. Asal engkau ridho saja ya Allah. Raditu bima syi'ta bi hudaka wa ridhak. Aku ridho ya Allah dengan apa yang engkau kehendaki dalam hidayah dan ridho-Mu. Dengan demikian, insya Allah kenyataan-kenyataan itu akan cukup bermakna bagi kita. Bagian terakhir dari sini bertaubat. Sebagian tidak saya bacakan itu naskah-naskah itu karena kita waktu terbatas. Di dalam ayat istighfar ada 3 tempat ya, paling tidak di sini saya sudah surat Hud surat ayat 3, Hud juga 52, Nuh 2:11-12, Al-Anfal 3:3. Istighfarlah dan tobatlah. Ini Allah langsung menawarkan fadilahnya. Allah menawarkan satu, yumatikum mata'an hasanan ila ajalin wa musamma. Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
yang menyenangkan. Saya bacakan saja. Kedua, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah membuktikan kelebihan yang dimiliki, artinya seseorang yang punya kelebihan, Allah berikan kelebihan itu. Baik kelebihan potensi, bakat, dan lain-lain. Allah berikan kelebihan itu, dan sehingga pada zamannya dia akan bersaing dengan yang lain. Masing-masing Allah berikan kelebihannya. Tapi apakah setiap masing-masing yang diberi kelebihan itu memang jadi unggul? Itu belum tentu. Nah, Allah akan berikan kelebihan setiap orang yang punya kelebihan. Dengan apa? Fadilah istighfar dan tobat. Ketiga, Allah dan ayat Hud 52-nya, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan secara merata, proporsional. Tidak akan menimbulkan bencana. Sementara sekarang hujan selalu membawa bencana dan menakutkan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan di atas kekuatan yang kita miliki. Kekuatan kita, bicara kita terbatas. Kekuatan fisik kita terbatas. Tapi kalau Allah hadir dalam kenyataan dan usaha kita itu, maka kekuatan apa yang kita lakukan itu Allah tambah. Sehingga melampaui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia sendiri. Itu fadilah istighfar dan tobat. Kemudian juga dalam ayat Nuh 11-12-nya sama, Allah menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah memberikan bantuan keberkahan dengan harta dan anak. Artinya anak dan harta itu betul-betul menjadi jalan dan tambah kebaikan bagi kita, tambah kemuliaan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah membuat kebun-kebun dan sungai-sungai mengalir dengan suburnya. Artinya lingkungan alam akan tetap menyenangkan. Dan terakhir dalam Al-Anfal 33, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Akan menghindarkan seseorang dari azab. Artinya sekalipun terjadi kepada kita dan kita mati di sana, itu bukan adab. Itu adalah rahmat Allah, jemputan ke surga kalau terus istighfar dan tobat. Apa artinya ini? Luar biasa. Istighfar, tobat, luar biasa ini Al-Quran janjikan kehidupannya. Apa artinya? Bahwa alam dan situasi batinnya manusia itu berinteraksi. Coba, kalau kekurangan hujan, musim kemarau, kok malah sholat istisqa, bukan menembakkan NaCl? Artinya situasi batiniah manusia ini betul-betul berinteraksi dengan perilaku alam. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamha. Tak selembar daun pun jatuh kecuali ada dalam sistem kontrol Allah. Jadi istighfar kita, tobat kita memang akan bertambah kepada situasi batinnya, situasi alam. Dahsyatnya gerak batin manusia menyatu dengan zikir kepada Allah, damai dengan Allah, pisalamin ma'allah, akan menimbulkan pisalamin ma'al kaun. Damai dengan Allah artinya betul-betul kita menikmati kehadiran Allah, kita mengindahkan, mengapresiasi keagungan Allah, pisalamin ma'allah. Kalau bahasa Asy'arawi akan menimbulkan pisalamin ma'al kaun, ma'al alam, ma'al insan.
akan menimbulkan kedamaian. Ini menunjukkan bahwa zikir kita, kedahsyatan zikir kita akan berpengaruh pada perilaku Allah, akan berpengaruh kepada kedamaian. Karena itu doharul fasadu fil barri wal bahri itu menjadi jelas, ya. Dasarnya zikir kita ke langit akan berpengaruh pada dasarnya penataan alam jalan. Sebaliknya panasnya situasi batiniah muslim dengan pertentangan, dengan pergerebutan dan lain-lain, itu juga akan berpengaruh pada panasnya atmosfer alam ini, bumi ini. Ini luar biasa. Bisa dilihat, tidak serinci satu-satu itu fadilahnya. Bisa dilihat betapa Al-Quran mengkorelasikan perilaku manusia, perilaku batiniah manusia dengan perilaku Allah. Bagi kita tentu saja tidak asing karena Allah hadir di dalam. Tapi kalau yang tidak beriman sangat sulit. Tapi justru seperti pernah kita ketemukan, ada penelitian di Jepang tentang perilaku molekul air berubah karena zikir. Kenapa? Ini antara lain. Jadi betul, kedahsyatan kalaulah gerak ini kalau disimbolkan dengan tawaf dan sa'i, gerak alam itu apa itu? Atom itu kan ada mutar, ada bolak-balik. Haji itu dengan tawaf itu gerak mutar. Dengan sa'i itu bolak-balik. Itu simbol dari gerak alam. Semakin dahsyat gerak alam, pikir manusia, tawaf kalau kepada Allah, maksudnya tawaf langsung kepada Allah itu hatinya melihat apapun langsung ditawafkan kepada Allah. Melihat bencana apalagi diluluhkan, ditawafkan kepada Allah. Merasakan sesuatu langsung ditawafkan. Dahsyatnya tawaf hati manusia. Itu lebih dahsyat dari gerak alam itu sendiri. Itu memberikan kekuatan terhadap kedamaian di alam. Dahsyatnya sa'i manusia dengan dzikir bolak-balik hati ke langit, ke aras. Itu pun akan mempengaruhi kedamaian di alam ini. Ini begitulah Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Maka tak heran kalau kemudian ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah akan tenang. Sebab mendapat jaminan-jaminan ini dari Allah. Terakhir, mudah-mudahan apa yang Allah tunjukkan kepada kita dengan istighfar tobat ini luar biasa, sangat dahsyat. Allah hadir dalam seluruh kenyataan yang kita lihat. Allah hadir dalam seluruh kenyataan yang kita dengar. Melalui bencana-bencana ini Allah sudah sangat betul-betul memberi peringatan keras. Tapi sayang, anehnya. Keras tapi sayang. Allah cinta untuk hamba-hamba yang baik. Allah itu sedang mendekap kita, memeluk kita dengan bencana-bencana itu. Kalau kesulitan dari sana sini dibawa sholat juga kesulitan, itu pasti ada masalah dengan diri kita, dengan dosa kita, dengan sikap kita yang kalau sholat membuat kita merasa lebih baik, itu ada masalah dengan diri kita. Sebab sholat justru mestinya membuat kita semakin kecil di hadapan Allah. Semakin kecil juga refleksinya akan semakin tawadu di sesama atau di hadapan manusia.
mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.